Halo guys, welcome back to my channel. Di sini gue Spencer dan hari ini kalau kalian bisa lihat, gue akan merakit sebuah PC yang bertema putih. Soalnya kalau hitam kayaknya juga udah terlalu biasa lah. Dan PC pertama gue itu warnanya putih dan ya gue suka aja gitu. Jadi makanya gue pilihnya warna putih. Jadi rakitan PC ini gue akan mentingin ke estetika daripada performa. Soalnya kegunaan PC ini nggak terlalu berat-berat banget. Dan juga for my own satisfaction aja gitu, biar enak dilihat. Nanti PC ini akan gue pakai untuk kegunaan pribadi gue sendiri. Soalnya PC yang utama itu akan dikhususkan untuk mengedit video-video YouTube gue ke depannya. Kalau kalian belum lihat vlog gue pas gue jajan PC ini di Mangga 2 Mall, kalian boleh cek dulu aja videonya di link di bawah. Tapi kalau kalian mau lihat aja langsung proses perakitannya, boleh lanjut aja nonton video ini. Jadi gue yakin pasti banyak dari kalian yang masih bingung mau rakit PC apa yang cocok buat gaming dengan pastinya harga yang terjangkau. Terutama pas sekarang ini pasar VGA itu masih kurang baik. Kemarin aja gue sempat lihat VGA high end yang bisa buat DP motor. Aduh, udah kacau deh. Oke, karena gue udah excited dan penasaran juga final look dari PC yang gue racik, jadi kita langsung ke proses perakitannya aja. Gaskian. Nah, sebelum kita rakit PC, kita perlu siapin dulu obeng yang ada Phillips head dan juga cutter untuk membuka komponen kalian. Langkah paling pertama adalah unboxing dan nyiapin motherboardnya. Di sini kita pakai motherboard ASRock B460 Steel Legend. Kalian letakin aja mobonya di atas box motherboardnya biar nggak ada static charge. Lanjut, kita bakal install CPU-nya. Cara ngangkat CPU-nya, kalian tinggal pegang sampingnya aja dan jangan kalian pegang pin emas yang di bawah CPU ini. Karena kalau satu saja bengkok, CPU-nya sudah rusak. Untuk instalasi CPU-nya, kalian tinggal lihat aja panel emas di salah satu sudutnya. Dan kalian tinggal nyocokin aja sama segitiga di CPU socket yang ada di motherboard. Angkat tuasnya dan taruh di soketnya. Untuk mastiin kalau sudah benar masuk, kalian boleh tekan aja CPU-nya dengan halus. Setelah CPU sudah masuk, tuasnya boleh dikunci lagi. Gampang kan? Kalian nggak perlu tekan CPU-nya, soalnya CPU-nya bakal masuk sendiri kalau sudah benar. Lanjut ke pemasangan CPU cooler. Jadi di sini kita pakai cooler C400 Glacial dari Antec. Untuk pemasangannya, kalian pasang dulu bracketnya dan taruh coolernya pelan-pelan. Habis itu tinggal kaitkan coolernya ke bracketnya. Setelah selesai, ambil kabel kipasnya dan langsung colok aja di CPU fan yang terletak di sebelah slot RAM. Next, kita ke RAM. Di sini kita pakai Clef DDR4 Value Series di 2666 MHz. Kalau kalian punya dua stick dan slotnya di motherboard ada 4, kalian masukin RAM-nya di A2 dan B2 untuk menjalankan RAM-nya di dual channel. Pemasangannya kalian tinggal buka slot RAM-nya di kedua sisinya, tapi kadang ada juga motherboard yang hanya bisa dibuka di satu sisi aja. Seperti punya saya yang ini. Sebelum kalian masukin, kalian boleh perhatiin dulu kalau ada bolong di RAM-nya. Dan kalian tinggal cocokin aja di slot RAM-nya. Tekan kedua sisi RAM-nya sampai ada suara klik. Satisfying sekali. Jadi di sini kita ada M.2 SSD keras C710 1TB dari Clef. Untuk instalasinya, kalian perlu copot dulu covernya bila ada. Dan masukin M.2 SSD ke slotnya sampai ada kedengaran klik. Setelah masuk, kita tinggal tekan dan nyekrupkan bautnya sampai cukup kencang. Habis semua yang di motherboard sudah terpasang, sekarang kita sudah bisa masukkan motherboardnya ke dalam case. Di sini gue pakai case Lianli Lancool 2 Mesh RGB. Oke, sebelum kita pasang motherboardnya, kita perlu pasang dulu IO shieldnya. Ada beberapa motherboard yang udah terpasang IO shieldnya, dan ada beberapa yang belum. Untuk pemasangannya, kalian masukin dari dalam dan tekan di bagian samping-sampingnya sampai semua sudutnya masuk. Di dalam case, kalian bisa lihat kalau ada yang namanya stand off. Fungsinya adalah agar motherboardnya dapat diletakkan di dalam. Motherboard kali ini size-nya ATX, jadi ada 9 lubang yang harus disesuaikan sama stand off-nya. Pastiin IO-nya pas dengan IO shield-nya dan juga pastikan kalau lubang-lubang yang di motherboard-nya sudah pas dengan stand off di case-nya. Setelah udah pas, tinggal kencengin semua sisinya dengan baut yang sudah disediain di case-nya. Sekarang kita ke bagian pemasangan power supply.
Di sini gue pakai PSU First Player 500 Watt dengan rating 80 plus bronze. Sebelum dimasukin, gue geser dulu hard drive cage-nya agar ada ruang lebih lega untuk kabel-kabel power supply-nya. Kebanyakan case punya filter debu di bagian bawah, jadi pastiin kipasnya tuh menghadap ke bawah. Dan juga pastikan kalau power switch dan colokan kabel powernya menghadap keluar. Setelah masuk, tinggal dikencengin aja dengan baut yang udah disediain. Ada storage hard drive dari PC lama, jadi kita pasang dulu sebelum colok kabel-kabel yang lain. Untuk pasang hard drive ke dalam case, caranya tinggal dikeluarin dulu cage-nya dan masukin hard drive-nya ke dalam. Kencengin pakai baut biar enggak goyang-goyang. Cara pasangnya adalah dengan mencolok kabel power SATA dan kabel SATA. Kalau kalian punya SSD SATA, cara pemasangannya juga sama. Colok kabel SATA ke motherboard yang berlabel SATA. Jadi di sini ada stok extension cable putih yang dapat dipasang ke PCIe. Kalian tinggal colok aja dulu ke kabel PCIe dari power supply sebelum colok ke VGA-nya. Mulai dari 24 pin konektor yang kabel terbesar dan colok ke 24 pin soket yang berada di bagian kanan RAM. Tinggal di route kabelnya dari belakang dan pastiin kalau coloknya sampai rapet. Selanjutnya pasang CPU connector. Kalau bingung kalian bisa lihat label yang bertulis CPU. Soketnya terletak di bagian atas pojok kiri. Dan pasti colok, pastiin kalau sudah terpasang dengan rapat. Next, kita pasang kabel dari casing. Pertama, ada sistem panel konektor, terus kabel HD audio, dan kabel kecil-kecil terpisah seperti ini. Yang kabel sistem konektor gunanya untuk power I/O yang di depan casing, dan ini dicolok ke pin yang berlabel USB 3. Ini biasanya terletak di bawah 24 pin soket. Lanjut ke HD audio. HD audio ini gunanya untuk power colokan headphone di casing kalian. Dan ini dicolok ke pin yang ada tulisan HD audio di bagian sudut bawah kiri motherboard. Next adalah kabel addressable RGB, yang gunanya untuk kontrol RGB fans yang berada di depan case. Terakhir adalah kabel-kabel kecil yang untuk kasih power ke power button, reset button, dan LED lainnya. Untuk pastiin lagi, kalian bisa refer ke manual book motherboard kalian. Karena gue udah hafal, jadi gue langsung colok aja. Oke, ini komponen terakhir dan yang terpenting yaitu GPU atau VGA. GPU yang gue pakai di sini adalah Phantom Gaming RX 570 4GB. Sebelum dipasang, kita cabut dulu cover yang di sini. Semuanya nggak harus dicopot, hanya yang kedua dan ketiga dari atas. Kita buka dulu slotnya dan masukin VGA perlahan-lahan sampai klik. Setelah udah masuk, tinggal dibautkan sampai cukup kencang. Kabel yang diperlukan untuk power ini GPU adalah kabel yang berlabel PCIe. Tinggal dicolok aja ke soket GPU. Dan untuk GPU ini hanya diperlukan 6 pin, tapi ada juga yang 8 pin dan 12 pin. Jadi colokin aja sesuai soket GPU kalian. Oke, so that's it. Semua udah kelar. Oh ya, jangan lupa untuk manage kabel kalian yang di belakang, biar rapi dan bisa ditutup kembali. Tapi baiknya kabel manager terakhir, pas PC-nya berhasil boot ke BIOS kalian. Biar kalau misalnya gagal, kalian nggak perlu repot-repot untuk buka PC-nya lagi. Oke, akhirnya PC-nya udah kelar juga. So, for the moment of truth, kita nyalain aja. Wih, mantap, nyala juga. Nggak kalah bagus sih sama PC utama gua. So, to appreciate this beauty, let's just roll the montage.
Jadi kalau kalian mau tahu performanya bagaimana, berikut adalah hasil benchmarknya. Untuk pengujian VGA, gue pakai software 3D Mark. Untuk skor Firestrike, hasilnya dapat di 10.913, which is good enough untuk running sebagian besar game sekarang dengan lancar. Hasilnya emang nggak terlalu impresif, tapi untuk PC di kisaran 10 juta, udah cukup oke sih. Bisa dilihat juga kalau skornya juga sudah hampir mendekati laptop gaming 2020, dan juga mengalahkan 50% dari laptop-laptop yang ada. Dan gue juga tes lagi di TimeSpy, berikut adalah hasilnya. Kalau kita pakai ngegame agak berat dikit seperti GTA, masih dapat di sekitar 90 fps saat dimainin di Full HD dengan settingan very high. Next, gue uji CPU-nya di Cinebench R23. Untuk multicore, CPU-nya dapat di 5310. Untuk sekedar editing video atau foto sesekali masih mampu. Tapi kalau kalian akan sering pakai untuk edit video dan foto, baiknya pilih CPU 6 core seperti Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. Nah, untuk single core, ternyata CPU ini mampu mendapatkan skor di 1072, yang artinya CPU ini sudah sangat capable untuk dipakai gaming. Dan yang terakhir untuk pengujian M.2 NVMe SSD dari Clef. Gua pakai Crystal Disk Mark dengan hasil read speed di 2018 Mbps dan write speed di 1555.2 Mbps. Ya artinya ini udah kenceng banget lah untuk boot up Windows ataupun buka-buka aplikasi gaming dan editing. Nah itu dia hasil benchmark dari PC ini. Ya hasilnya sih nggak terlalu mind blowing atau gimana. Cukup aja kalau misalnya kalian mau main game-game ringan seperti CSGO, Valorant, dan lain-lain. Tapi emang Vega ini udah cukup berumur, jadi kalau misalnya kalian mau main game-game yang agak berat dan settingnya dengan preset yang paling tinggi, ya nggak terlalu cocok sih ya. Jadi kalau misalnya pasar Vega sudah membaik ke depannya, gue saranin untuk taruh GTX 1660 Super di dalam PC ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih, boleh juga cari RTX 20 ataupun 30 series. Demikian rakitan PC gaming bertema putih di video kali ini. Jika kalian suka dengan apa yang kalian tonton, boleh di like aja videonya di bawah. Dan jika tidak, ada tombol dislike di sampingnya. Thank you banget buat kalian udah nonton sampai akhir. See you again in the next video. Bye-bye.